Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Kasnadi. Kali ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang materinya yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dan kisah hijrah Rasulullah dan juga tentang Islam. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu menjelaskan tentang RT. Kata pertama yaitu satu, mengucapkan salam ketika guru masuk dalam kelas kepada murid-muridnya. Dan yang kedua yaitu menertibkan anak-anak apabila mereka masih ribut atau mengobrol sama temannya, kita tertibkan. Dan yang ketiga yaitu menyuruh anak-anak itu untuk membacakan doa terlebih dahulu kepada, misalnya untuk memimpin doa yaitu kepada ketua kelas. Selanjutnya itu kita akan memasuki inti pembelajaran, yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Yaitu kita akan membahas tentang kisah hijrah Rasulullah SAW dan juga tentang Islam. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu kisah hijrah Rasulullah SAW. Yang kita harus mengetahui, murid atau siswa harus mengetahui tentang makna dari kisah hijrah Rasulullah, yaitu tentang pertama yaitu tentang pedomannya. Baik dalam pedomannya kita harus mengetahui pedoman Rasulullah SAW, dan juga kita juga harus meneladani atau kita juga harus menelaah tentang kisah-kisah Rasulullah SAW. Baiklah, selanjutnya itu tentang Islam. Kita harus mengetahui bagaimana Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam, yaitu dengan salah satunya yaitu dengan cara berdakwah. Nah, dengan cara berdakwah Nabi Muhammad SAW bisa menyampaikan makna-makna dari Islam, apa ketentuan dari Islam, dan mereka bisa menerima, dan semakin banyak yang berkembang dari maksudnya Islam. Dan juga baiklah, akhir dari ini semua dan atau penutupnya, seorang guru harus memberi dalam kelas itu, ketika ingin pulang harus membaca doa terlebih dahulu pulang, atau doa pulang. Dan setelah itu guru mengajak anak-anak tersebut bermain dengan cara seperti bermain siapa yang ingin pulang terlebih dahulu, atau siapa yang ingin pulang lebih cepat. Nah, ada permainan misalnya tebak-tebak kata atau tanya jawab. Dan juga selanjutnya setelah tanya jawab itu, seorang guru menyuruh anak-anak untuk bersalaman dan pulang istirahat ataupun pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya itu tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Mekah ke Madinah. Silakan. Dan juga tentang Islam, isi dari Islam itu, makna dari Islam itu, isi dari Islam itu, dan pengertian dari Islam itu. Silakan tonton video berikut ini.
Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu berangkat pada waktu tengah hari pada panas terik menuju masjid. Umar mengetahui kepergiannya dan bertanya kepadanya, "Hai Abu Bakar, apakah yang menyebabkan engkau keluar pada waktu terik seperti ini?" Kata Abu Bakar, "Tidak ada yang membuat aku keluar selain kelaparan yang amat sangat." Umar berkata, "Aku pun demikian. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang menyebabkan aku keluar melainkan kelaparan ini." Ketika mereka dalam keadaan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka dan bersabda, "Apakah yang menyebabkan kalian keluar pada waktu begini?" Mereka berkata, "Demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada yang menyebabkan kami keluar kecuali rasa lapar yang kami alami ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demikian juga aku, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak ada yang menyebabkan aku keluar melainkan kelaparan. Bangunlah kalian." Kemudian mereka berjalan menuju rumah Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansori biasanya menyimpan makanan atau susu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau datang. Pada hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat datang ke rumahnya, sebagaimana biasanya, sehingga Abu Ayyub memberikannya kepada keluarganya. Kemudian ia pergi ke kebun kurma untuk bekerja. Ketika mereka sampai di depan rumah Abu Ayyub, istri Abu Ayyub menyambut kedatangan mereka dan berkata, "Selamat datang wahai Nabi Allah dan orang yang bersamanya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Di manakah Abu Ayyub?" Abu Ayyub mendengar kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ia bekerja di kebun kurmanya. Ia segera meninggalkan pekerjaannya dan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berkata, "Selamat datang wahai Nabi Allah dan orang yang bersamanya. Wahai Rasulullah, sekarang bukan saat seperti biasanya Tuhan kemari." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau benar." Kemudian Abu Ayyub pergi memetik segelas buah kurma, terdiri dari buah yang kering, yang sudah masak, dan yang masih muda di tangkainya. Melihat hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apa yang kau maksud dengan ini? Mengapa tidak kau petik kurma kering saja untuk kami?" Kata Abu Ayyub, "Wahai Rasulullah, aku ingin Tuhan memakan buah kurma ini. Ada yang kering, yang sudah masak dan yang belum matang. Sementara aku akan menyembelih seekor kambing untuk Tuhan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau ingin menyembelih, maka jangan menyembelih kambing yang mengeluarkan banyak susu." Abu Ayyub mengambil seekor anak kambing jantan atau betina yang berumur kurang dari 1 tahun, lalu menyembelihnya. Ia berkata kepada istrinya, "Masaklah daging kambing ini dan buatlah roti, karena engkau yang lebih pandai membuat roti." Abu Ayyub mengambil sebagian daging kambing itu untuk dibuat gulai dan sebagian daging dipanggang. Setelah masakan siap dan diletakkan di hadapan Rasulullah SAW dan sahabatnya, beliau Rasulullah SAW mengambil daging kambing itu dan meletakkannya di atas roti lalu berkata, "Hai Abu Ayyub, hantarkan makanan ini kepada Fatimah, karena ia tidak makan yang seperti ini sejak beberapa hari." Maka Abu Ayyub pun pergi mengantarkan makanan itu kepada Fatimah. Selesai mereka makan dan merasa kenyang, Rasulullah SAW bersabda, "Roti, daging, kurma kering, kurma basah, dan kurma muda." Sambil berkata demikian, bergenanglah air mata Rasulullah SAW. Lalu berkata lagi, "Demi Dia yang memegang nyawaku, sesungguhnya ini adalah nikmat yang kalian akan ditanya mengenainya pada hari kiamat." Kemudian Rasulullah SAW bertakbir kepada para sahabatnya. Sabda beliau selanjutnya, "Jika kalian mendapatkan makanan ini, hendaknya membaca Bismillah dengan nama Allah. Bila kalian telah kenyang, hendaklah membaca doa Alhamdulillahilladzi huwa asba'ana wa an'ama alaina fa'afdala. Segala puji bagi Allah yang telah mengenyangkan kami, mengaruniakan nikmatnya pada kami, dan memuliakan kami. Sesungguhnya kalimat itu sebanding dengan ini semua." Sahabat panglima Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini, maka akan dihisab nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan hisab kita nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dari video tersebut yang bisa kita simpulkan yaitu tujuan Nabi Muhammad SAW, yaitu hijrah adalah untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman pembunuhan, juga untuk menyelamatkan umatnya dari berbagai tekanan.
seperti kezaliman, ancaman juga kekerasan keji yang dilakukan kafir atau kaum Quraisy kepada mereka selama di Mekah, supaya menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan kafir atau kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun sebelumnya Nabi telah memerintahkan kaum mukmin agar hijrah terlebih dahulu ke Madinah. Para sahabat pun segera berangkat secara diam-diam agar tidak mereka itu tidak dihadang oleh kelompok kafir Quraisy. Kemudian rombongan itu akhirnya tiba di Madinah pada hari Jumat 12 Rabiul Awal itu juga atau tahun ke-13 kenabian. Sambutan penuh sukacita diiringi isak tangis penuh haru dan kerinduan menyurak di Madinah. Dan juga selanjutnya tentang Islam. Islam ini sebelum datangnya Islam banyak kejadian-kejadian yang sangat tidak baik. Salah satunya itu tentang sebelum datangnya Islam itu menyembah berhala setelah datangnya Islam, jadi semuanya itu merasakan seperti kedamaian, ketenangan, apa arti itu Islam, kebaikan itu Islam, dan larang-larangan Islam itu yang mereka sudah ketahui. Dan alhamdulillah setelah itu semuanya Islam berkembang dan menjadi agama yang sangat suci dan bersih, dan juga Islam memberikan kedudukan kepada kaum wanita. Kehormatan wanita terjaga dan wanita itu diberikan baik dalam faktor-faktor berpakaian, cara berpakaian dan berperilaku sebagaimana wanita itu ditetapkan. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.